FIFA bantu lancarkan naturalisasi Timnas Indonesia. Tumbal kedatangan Jay Izzas di skuad Timnas. Borneo FC makin persulit PSSI. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. FIFA bantu lancarkan naturalisasi Timnas Indonesia. Diketahui PSSI memang tengah dalam tahap melakukan naturalisasi 4 pemain keturunan guna memperkuat Timnas Indonesia. Keempat pemain tersebut ialah Nathan Joao, Tom Haye, Martin Paes, dan Ragnar Oratmangun. Untuk Nathan Joao sebenarnya hanya tinggal melakukan pengambilan sumpah, namun hingga saat ini masih belum dijadwalkan. Sementara terbaru, proses naturalisasi Tom Haye, Martin Paes, dan Ragnar Oratmangun sudah diterima DPR dan diumumkan dalam rapat paripurna pada Selasa 5 Maret kemarin. Rencananya pada Kamis 7 Maret besok pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, berkas naturalisasi Tom Haye, Martin Paes, dan Ragnar Oratmangun akan dirapatkan di Komisi 10. Harapannya pada Jumat 8 Maret nanti, berkas naturalisasi 3 pemain tersebut langsung dirapatkan Komisi 3. Setelah urusan dengan DPR kelar, ketiganya tinggal menunggu keputusan dari Presiden. Selanjutnya, ketiga pemain tersebut akan melakukan penjadwalan pengambilan sumpah warga negara Indonesia. Tentu saja harapannya proses pengambilan sumpah dapat kelar sebelum tanggal 13 Maret, sebab tanggal 13 Maret merupakan batas akhir pendaftaran pemain untuk laga Timnas Indonesia versus Vietnam. Meski begitu, setelah mengambil sumpah WNI, nama-nama tersebut belum bisa langsung memperkuat Timnas Indonesia. Ya, Martin Paes dan kawan-kawan masih harus menjalani proses perpindahan federasi yang biasanya memakan waktu hingga 1 minggu. Namun, netizen berharap berkat adanya kantor FIFA di Jakarta dan kedekatan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, perpindahan federasi bisa dikebut dalam hitungan jam. Apalagi FIFA juga sempat memberikan suntikan dana untuk pembangunan training center di IKN. Tentu saja hal ini membuktikan bahwa Indonesia memang dianggap anak emas bagi FIFA. Sehingga harapannya FIFA mau membantu federasi dalam mempercepat proses perpindahan ketiga pemain tersebut. Sementara itu dalam proses perpindahan federasi, ketika kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan paspor sudah di tangan, PSSI pun bisa langsung mengirimkan berkas tersebut kepada FIFA. Terlepas dari itu, Timnas Indonesia wajib menang atas Vietnam dalam laga kandang dan laga tandang. Jika menang kandang dan tandang atas Vietnam, Timnas Indonesia hampir pasti lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus mengunci tempat di putaran final Piala Asia 2027. Tumbal kedatangan Jay Izzas di skuad Timnas. Kurang dari 2 minggu lagi, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, Sintayong pun akan menurunkan skuad terbaiknya demi kembali meraih hasil apik di laga ini. Bahkan Sintayong pun diketahui sampai terbang ke Eropa hanya demi Timnas Indonesia. Ya, STY dikabarkan akan memanggil nama pemain keturunan baru yang berposisi sebagai back, yakni Jay Izzas. Namun di sisi lain, satu pemain Persib Bandung, Edo Febriansyah, juga dikabarkan akan dicoret Sintayong dari Timnas Indonesia. Sebab performanya kurang menjanjikan usai Piala Asia 2023. Edo Febriansyah sejatinya masuk skuad Piala Asia 2023 lalu, akan tetapi X-Rans Nusantara FC ini sama sekali tidak dimainkan di laga tersebut. Pasalnya, stok bek kiri Timnas Indonesia melimpah karena adanya Pratama Arhan dan Zain Patinama. Hal itu membuat Edo mencari camat atau cadangan mati. Sementara itu, nama Jay Izzas telah dipastikan masuk dalam daftar skuad Timnas Indonesia untuk 2 laga lawan Timnas Vietnam nanti. Jika dimainkan pada laga tersebut, pemain 23 tahun ini akan mencatat debut pertamanya bersama skuad Garuda. Jay Izzas pun diketahui telah merampungkan semua proses naturalisasi pada akhir 2023 lalu. Memiliki peran ideal sebagai back, namun kualitas passing serta kemampuan intercept miliknya membuat Jay Izzas sering bermain lebih ke depan. Berbekal kemampuan serba bisa tersebut, pelatih Timnas Indonesia tidak perlu pusing lagi jika salah satu pilar Garuda harus absen lantaran Jay Izzas akan mengisinya. Borneo FC makin persulit PSSI.
Lagi-lagi, polemik pemanggilan pemain klub Liga 1 kembali terjadi. Beberapa waktu lalu, Liga 1 memang menerapkan regulasi bahwa setiap klub wajib memainkan pemain U23-nya minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Kebijakan yang dirintis PSSI dan PT LIB dari awal musim ini akhirnya dirubah per Senin 4 Maret kemarin. Harapannya kebijakan ini dapat menyelesaikan masalah pemanggilan pemain bagi Timnas Indonesia U23. Ya, sebab tak sedikit klub Liga 1 yang keberatan atas pelepasan pemainnya untuk turnamen Piala Asia U23. Pasalnya, agenda yang dihelat di Qatar mulai 3 Mei hingga 4 April tersebut tak berjalan di atas kalender FIFA. Terlebih pertandingan Liga 1 juga memasuki pekan krusial untuk fase Championship Series. Dengan demikian, penghapusan regulasi menjadi jurus terakhir PSSI untuk membujuk klub Liga 1. Kendati demikian, usaha dari PSSI tersebut tampaknya tak digubris oleh pelatih Borneo FC. Peter Huistra tetap ngotot tak mau melepaskan pemainnya baik ada atau tidaknya regulasi U23 di Liga 1. Menurut pelatih berpaspor Belanda itu, pemain U23 tetap bersama klub saat agenda timnas tak dalam kalender FIFA. Secara gamblang, Peter Huistra juga menjelaskan siapakah sosok yang tak bakal diberi izin meninggalkan Borneo FC. Ia adalah Fajar Faturrahman, winger sekaligus back sayap yang mengantarkan Timnas Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023. Tak cukup di situ, Peter juga mengomentari kebijakan PSSI yang kurang tepat merubah regulasi di saat musim berjalan. Pelatih 57 tahun itu tampak menyayangkan kebijakan yang diambil oleh PSSI. Dengan pernyataan tegas dari Peter Huistra, berarti bisa jadi Borneo FC nihil sumbangan pemain untuk Timnas Indonesia U23. Selain Fajar, terdapat juga nama seperti Komang Teguh Trisnanda hingga Taufani Muslihudin. Ketiganya merupakan pahlawan dari Timnas Indonesia saat mengalungkan medali emas di SEA Games 2023. Penolakan melepas pemain U23 ke Timnas Indonesia U23 ini tentu menjadi kerugian tersendiri. Pasalnya, pelatih Sintayong bisa jadi tak mendapat skuad terbaiknya. Terlebih, Piala Asia U23 ini menjadi ajang penilaian Sintayong untuk lanjut atau tidaknya sebagai pelatih tim Merah Putih. Timnas Indonesia U23 harus meloloskan diri setidaknya hingga perempat final Piala Asia U23. Jika gagal, bisa jadi kontrak Sintayong yang kadaluarsa per Juni 2024 tak akan diperpanjang lagi. Adapun Piala Asia U23 juga menjadi perjalanan sejarah bagi Timnas Indonesia U23.